Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Salsa. Di pertemuan ini aku mau menjelaskan tentang audit kas. Sebelum lanjut ke materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah Auditing 1, kode mata kuliahnya MKB 5334. Nama mahasiswinya aku Salsa Bila Fatin, kelas AK3A 2019, NIM-nya 319200017, Universitas Muhammadiyah Bandung. Pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai audit kas. Apa itu audit? Nah, audit adalah mengevaluasi bukti historis tanpa memihak dan memaksa. Sementara auditor adalah orang yang mengevaluasi atas bukti historis. Nah, di sini ada audit kas. Audit kas adalah memeriksa kebenaran jumlah uang tunai. Nah, ini jumlah uang tunai. Terdiri dari uang kertas dan uang logam. Ini disebut juga sebagai uang fisik. Terus buku kas adalah catatan aliran uang masuk dan uang keluar. Ini contoh buku kas. Di sini ada bagaimana kita menulis transaksi melalui tabel-tabel ini. Ada bagan audit seperti ini, neraca perusahaan, bukti audit, jurnal koreksi yang terdiri dari debit dan kredit, kemudian ada saldo audit. Oke, ini adalah soalnya. Saldo fisik ada 500.000, saldo buku kas ada 800.000, dan saldo neraca ada 2 juta. Bagaimana penyelesaiannya? Next, kita coba selesaikan. Ini ada berita acara pemeriksaan kas terdiri dari uang kas dan uang kertas dan uang logam. Nah, si uang ini disebut uang fisik kayak ini. Jadi kita ibaratnya kita menghitung jumlah uang yang kita dapat atas transaksi-transaksi dan kita hitung jumlahnya itu. Di sini ada uang kertas, misalkan ada 3 lembar, 50.000-nya ada 2 lembar, kita hitung sampai uang logamnya di sini sehingga memperoleh hasil jumlah dari uang kertas adalah 491.000, jumlah uang logamnya 9.000. Jika dijumlahkan, total uang fisiknya itu adalah 500.000. Uang fisik itu tadi ya, uang kertas dan uang logam itu yang kita hitung. Sementara di saldo buku kas, ada 800.000. Nah, di sini kita mencatat transaksi-transaksi itu di sini totalnya tuh ada 800.000, sementara kita menghitung uangnya yang ada di kita itu ada 500.000. Otomatis kan ada selisih tuh 300.000. Nah, kemana sih selisih 300.000 ini? Di sini ada serangkaian transaksinya, dimulai dari tanggal 3 Desember 2019, uang masuknya itu 2 juta, dan tanggal 4 Desember 2019, kita ada tagihan listrik, kemudian dibayar, sehingga uangnya berkurang 500.000. Jadi saldo awalnya itu 2 juta, dikurangi pengeluaran biaya listrik, jadi 1.500.000. Kemudian, di tanggal 5-nya, 5 Desember 2019, kita ada tagihan wifi lagi, jadi mesti bayar wifi seharga 300.000. Uangnya pun berkurang dari 1.500.000 dikurangi 300.000 jadi 1.200.000. Selanjutnya pada tanggal 6 Desembernya ada beli bensin. Jadi dikurangi 100.000 sisanya 1.100.000. Terakhir di tanggal 7 Desember 2019-nya bayar uang muka sewa itu 300.000. Jadi sisanya 1.100.000 kurangi 300.000 jadi 800.000. Nah, ini yang tercatat di buku catatan buku kas tadi. By the way, kita itu ini lagi mengaudit di Januari 2020 atas transaksi bulan lalu di Desember 2019. Nih, di saldo ini, di buku kas ini ada 800.000 nih. Pengeluarannya selama bulan itu ada 1.200.000, dari saldo 2 juta dikurangi 1.200.000, maka sisanya 800.000. Namun, di uang yang fisik yang kita hitung tadi, jumlahnya itu ada 500.000, maka ada selisih sebesar 300.000. Nah, sebelum kita seuzon, si 300.000 ini kemana nih? Apakah memang hilang atau ada transaksi-transaksi lain yang memang belum kita catat di buku kas ini?
Ternyata setelah diingat-ingat kembali, misalkan dari bulan lalu, atau setahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, kita bisa menghitung itu, menyelidikinya si uang itu kemana, asalkan ada catatannya. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, si uang ini kemana? Dan ternyata uang ini uang ini dipinjam oleh pemiliknya sendiri sebagai Thrive, yaitu kayak beliau pemiliknya itu meminjam uangnya untuk keperluan pribadinya, mengambil uang ini untuk keperluan pribadinya. Maka jurnal koreksinya seperti ini. Debitnya Thrive kepada kreditnya kas. Jadi debit 300.000 terhadap kas 300.000. Nah, seperti ini. Di aktivanya itu, kas tadi neracanya ada 2 juta sesuai soal. Terus di kreditnya tadi ada Thrive 300.000, maka 2 juta tambah 0 kurangi 300.000, sisa saldonya adalah 1.700.000. Di Pasipa pun seperti ini. Modalnya 2 juta, Thrive-nya itu tadi yang diambil adalah 300.000. Jadi 2 juta kurangi 300.000 tambah 0 sama dengan 1.700.000. Sama kan saldonya? Tapi bagaimana nih jika misalkan si 300.000 ini memang benar-benar hilang, dicuri gitu, atau memang entah kemana, tidak ada bukti kuat untuk bahwa uang itu ada transaksi atau apa, memang pure hilang, maka jurnal koreksinya seperti ini. Debitnya itu di modal, kasnya di kredit. Jadi modalnya 300 hilang, kas juga 300 hilang. Maka saldonya ini yang ini sama seperti ini, tapi di modalnya ini berkurang 300.000. Jadi jumlahnya tetap 1.700.000. Nah, sampai sini semoga kalian mengerti ya pembahasan sederhana seperti ini. Semoga juga dapat bermanfaat bagi kalian. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, kita udah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.